Film akan mengisahkan pembalasan dendam seorang wanita setelah diperkosa, dicampakkan, dan diperlakukan keji oleh 3 orang pria. Di awal film, tokoh utama akan dibuat menderita, bahkan sampai sekarat, sehingga akan membuat kita jadi emosi. Namun dia bisa bangkit dan membalik keadaan. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang pasangan yang baru saja turun dari helikopter. Mereka berdua adalah Jen dan Richard. Mereka akan menginap pada rumah pribadi atau villa yang terletak di sebuah gurun di mana itu adalah bangunan satu-satunya di tempat itu. Sementara untuk sumber daya dan kebutuhan sehari-hari akan diantar dengan helikopter. Mereka segera masuk ke rumah itu dan tanpa berlama-lama Jen langsung membantu Richard untuk mengganti oli yang tentu saja rutin mereka lakukan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah cukup lelah mengganti oli semalaman suntuk, Jen segera mengambil minum untuk melepas dahaganya. Di mana dia melakukan itu hanya menggunakan pakaian dalam saja. Namun tiba-tiba terlihat 2 orang pria yang membawa senapan terlihat berada di luar rumah. Mereka melihat dengan tatapan nanar setelah melihat tubuh Jen yang sangat mempesona. Usut punya usut, mereka berdua adalah teman Richard yang bernama Stan dan Dimitri. Mereka sering berburu dengannya di sekitar tempat itu, di mana rumah itu dijadikan tempat istirahat. Mereka diizinkan masuk oleh Richard dan mereka mulai berkenalan, namun 2 orang itu tidak pernah melepas pandangannya kepada Jen yang seksi. Richard segera menyuruh Jen pergi dari sana untuk memecah ketegangan. Dan ketika Jen berjalan, mereka berdua menatap bagian belakangnya sampai melongo, seakan ingin segera menubruknya. Di sini juga terungkap fakta jika Jen bukan istri atau kekasih dari Richard, melainkan hanya wanita simpanan saja. Kemudian mereka bersantai di kolam renang. Beberapa saat kemudian Jen segera bergabung dengan menggunakan bikini yang sangat mini. Dia mendatangi Richard dan langsung menciumnya dengan posisi membungkuk, di mana pantatnya menghadap ke arah 2 orang itu. Di mana hal itu semakin membuat si Johnny mereka semakin meronta-ronta, menuntut untuk dituntaskan. Di malam harinya mereka kembali bersantai di pinggir kolam renang. Di sana juga ada sebuah narkoboy dengan jenis tertentu, di mana narkoboy ini memiliki efek yang sangat kuat, yang mana barang haram itu pernah digunakan seseorang. Dan ketika narkoboynya sudah bereaksi, si pemakai memotong kakinya tanpa rasa sakit sedikit pun. Karena barang itu sangat berbahaya, maka Richard menyuruh Jen untuk menyimpannya, di mana Jen menyimpan barang haram itu di kalung lontinnya. Acara dilanjutkan dengan house musik yang mengiringi mereka. Jen mengajak Richard untuk bergoyang bersama. Namun karena Richard sedang malas, maka Jen mengajak Stan. Jen bergoyang dengan sangat hot dan beberapa kali tubuh mereka saling bersentuhan, di mana hal itu semakin meningkatkan hasrat pria itu. Acara berakhir dengan Richard yang menggendong Jen ke kamarnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Jen segera bangun untuk memulai sarapan. Namun di sana dia hanya menemukan Stan. Sementara Dimitri sedang mabuk di atas kolam renang. Sedangkan Richard pergi untuk mengurus paspor milik 2 orang itu. Stan mengajaknya sarapan bersama. Namun karena tidak ada Richard, maka percakapan itu menjadi agak canggung. Sehingga Jen memutuskan untuk pergi dari sana. Want to be ready on time. Scene berganti ke kamar Jen, di mana saat ini dia baru selesai mandi dan akan memakai baju. Dan semua itu dilihat dengan jelas oleh Stan di depan kamarnya yang tidak dia tutup. Di mana hal itu kembali membuat hasratnya kembali meningkat. Jen terkaget dan kemudian segera memakai kaos, sementara Stan segera minta maaf karena masuk tanpa izin. Di sini kembali terjadi percakapan yang sangat canggung karena di ruangan itu hanya ada mereka berdua saja. You can. But we didn't have more time to get to know each other. Stan bertanya hal apa yang tidak dia sukai dari Stan. Jen menjawab jika Stan bukan tipenya karena dia terlalu pendek. Stan kembali bertanya, bukankah kau tadi malam menari dengan sangat hot dan seolah kamu menyukaiku? Namun Jen menjawab jika dia hanya terbawa suasana. Tidak terima jika dia dikatakan terlalu pendek, sehingga Stan marah kepada Jen dan kemudian mendorong menuju dinding kaca.
Dan karena birahinya sudah tertahan dari kemarin, dan mumpung Richard pergi sementara Dimitri sedang mabuk, maka ini akan menjadi kesempatan bagi Stan untuk menuntaskan hasratnya. Dia segera menurunkan pakaian-pakaian bawah Jen, dan akan segera memulai aksinya. Namun tanpa diduga Dimitri ternyata melihat hal itu. Stan yang kepalang tanggung segera memarahinya dan mengatakan, jika kamu ingin ikut segera masuk, tapi jika tidak maka segera pergi dari sini. Dimitri segera pergi dan menutup pintunya dengan begini, maka sudah bisa dipastikan jika Stan akan mengganti Oli secara paksa kepada Jen. Beberapa saat kemudian Richard telah sampai di rumah. Namun wajah dua orang itu kelihatan tegang, sehingga Richard bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi, dan dia segera menuju kamarnya untuk menenangkan Jen. Jen meminta dipanggilkan helikopter untuk segera pergi dari sana, sementara Richard akan memarahi Stan setelah semua hal yang terjadi. Sementara Jen tertidur beberapa saat. Ketika terbangun ternyata Richard belum menelpon helikopter yang dia minta, sehingga Jen memaksanya untuk segera menelpon helikopter itu. Jika tidak maka dia akan menelpon istrinya dan mengatakan semua hal yang terjadi. Di mana hal itu justru membuat Richard marah dan langsung menamparnya. Who the fuck do you think you are? Merasa sudah tidak ada yang membelanya, dia segera berlari dan segera dikejar Richard. Stan dan Dimitri juga segera mengejar mereka. Jen berlari cukup jauh tanpa menggunakan alas kaki di tengah panasnya gurun dan runcingnya bebatuan. Dia berhenti ketika di depannya ada jurang yang sangat dalam. Richard segera menenangkannya dengan menelpon helikopter yang dia minta. Ketika Jen sudah tenang, tanpa diduga Richard justru mendorongnya ke jurang itu sehingga Jen harus tertancap batang pohon di perutnya. Okay? He'll be there in 30 minutes. Stan mengatakan jika mereka seharusnya tidak perlu membunuh Jen. Namun Richard menyanggah dengan mengatakan, jika Jen bisa saja melaporkan ke polisi dan mereka akan dipenjara. Atau bisa juga melaporkan ke istri-istri mereka, dan mereka bisa saja akan bercerai. Di sini kita diperlihatkan jika Richard hanya menganggap Jen hanya sebagai wanita penghibur saja untuk membantunya mengganti Oli secara rutin. Elle aurait pu nous envoyer un tôle, tous les trois. Mereka segera pulang untuk mempersiapkan alat berburu dan kemudian akan kembali ke tempat tadi untuk membuang mayat Jen. Sementara Jen yang tertusuk batang pohon, tanpa diduga takdir belum mengizinkan dia menghadap Yang Maha Kuasa. Dia segera tersadar dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia mengambil korek api yang terjatuh di sana. Kemudian membakar pangkal pohon itu, dan beberapa saat kemudian dia bisa terlepas. Namun batang itu masih menancap di perutnya. Sementara tiga pria tadi segera sampai di atas tebing dengan kendaraan masing-masing, sambil menahan rasa sakit yang sangat parah. Jen yang mendengar suara kendaraan mereka, segera mempercepat gerakannya menuju dinding tebing agar tidak terlihat dari atas. Dan benar saja mereka tidak bisa melihat Jen dari sana. Mereka segera memutar menuju bagian bawah tebing di mana hal itu membutuhkan waktu cukup lama dan kini waktu telah berubah menjadi malam hari. Mereka tidak menemukan Jen di sana, namun ada jejak darahnya yang tercecer di sana dan mereka segera mengikuti jejak darah itu. Jen berjalan cukup jauh, bahkan dengan kendaraan saja butuh waktu yang cukup lama. Dan berhentilah ceceran darah itu pada sebuah sungai. Richard akan menyusuri ke barat, sementara Dimitri akan ke timur, sedangkan Stan tetap di sana untuk berjaga-jaga jika Jen kembali. Scene beralih kepada Jen di mana dia berjalan di tengah sungai dengan tertatih-tatih sambil menahan lukanya yang sangat parah. Beberapa saat kemudian Dimitri dengan kendaraannya melewati tempat itu, namun dia tidak menemukan Jen karena Jen menyelam ke dalam air. Dimitri berhenti di dekat sana untuk buang air kecil sementara Jen mengintai dari belakang untuk mengambil senapannya. Setelah berjalan mengendap-endap, Jen berhasil mendapatkan senapan itu dan menodongkannya ke Dimitri, namun ternyata senapan itu belum ada isinya.
Sehingga dia segera menangkap Jen dan menyiksanya dengan memasukkan kepalanya ke dalam air berkali-kali. Namun tanpa disadari Dmitri, Jen berhasil mengambil pisau di pinggang Dmitri, kemudian menancapkan ke matanya hingga dia tewas saat itu juga. Kemudian Jen mengambil kendaraannya beserta senjata dan perlengkapannya. Dia berkendara cukup jauh hingga kehabisan bahan bakar. Dan dilanjutkan jalan kaki hingga sampai pada sebuah gua. Perlu diingat jika Jen melakukan semua itu dengan kondisi perut yang masih tertancap kayu. Bisa kalian bayangkan betapa sakit yang dia rasakan. Jen segera menyalakan api kemudian membuka perbekalan yang dibawa Dmitri. Di sana ada bir kaleng yang bergambar burung elang, dia segera meminumnya sampai habis tak tersisa. Kondisinya saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Dia menangis antara sakit dan bingung bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari kayu yang menancap di perutnya. Kemudian dia terikat dengan narkoboy yang dia simpan di kalung liontinnya. Saya ingatkan kembali jika narkoboy jenis ini apabila digunakan berlebihan, maka dia tidak akan merasakan sakit pada tubuhnya. Kemudian dia segera memakan narkoboy itu, kemudian membuka kaleng bir tadi dan dibentuk melebar. Setelah narkoboy itu mulai bereaksi, dia segera mengeluarkan kayu itu, dan benar saja dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Dia memanaskan kaleng tadi dan setelah panas segera ditempelkan ke lukanya agar lukanya segera mengering. Perlu diketahui teknik penyembuhan ini juga sering digunakan oleh orang-orang zaman dulu ketika kedokteran belum secanggih sekarang untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Jika kalian pernah nonton film John Wick, teknik ini juga dia pakai saat menyembuhkan jarinya yang dia potong. Singkat cerita, esok pagi pun tiba Stan tertidur di mobilnya, kemudian Richard membangunkannya. Ketika sedang cuci muka, tiba-tiba dia melihat mayat Dmitri yang ada di sungai itu. Richard segera memasukkan batu ke dalam baju mayat itu dan mengajak Stan untuk membuangnya ke sungai. Stan terus saja mengeluh dengan menyalahkan Richard, karena jika dia tidak mendorong Jen maka Dmitri tidak akan mati. Karena kesal, Richard segera menjotosnya hingga hidungnya berdarah. Kembali kepada Jen. Dia telah terbangun. Dan benar saja luka di perutnya kini telah kering. Dan sekarang terdapat gambar elang sesuai gambar di kaleng bir tadi. Di sini sebenarnya ada yang janggal soalnya kayu tadi menusuk dari pinggang belakang menembus perut depan, tapi yang disembuhkan hanya depan saja. Tapi okelah, kita anggap itu juga sudah disembuhkan dengan cara yang sama. Jen segera keluar dari gua itu dan segera meneropong di mana lokasi mereka. Sementara dua pria tadi akan berpencar untuk mencari di mana Jen berada. Jen melihat mobil yang dikendarai oleh Stan, dan kebetulan mobilnya kehabisan bahan bakar. Dia berhenti untuk mengisinya. Sementara dari belakang Jen sudah mengawasinya. Dia segera menembaknya dan mengenai bahunya. Jen mendekati mobil itu, namun Stan tidak ada di sana. Dia segera mengikuti ceceran darah yang keluar dari bahu Stan. Sementara Stan yang tahu jika ceceran darahnya akan diikuti, dia segera mengikat lukanya dengan kaos kakinya, sehingga kini darahnya sudah tidak tercecer dan dia bisa bersembunyi. Dia berada di atas tebing, dan Jen tidak mengetahuinya. Dia segera turun dan menembak Jen. Namun karena bahunya terluka maka dia tidak bisa menembak secara akurat, dan hanya menyerempet telinganya saja. Jen segera berlari, sementara Stan menembakinya beberapa kali namun tidak ada yang kena. Jen yang tahu jika Stan hanya memakai satu sepatu. Dia segera memecahkan kaca senter di jalan yang dia lewati. Dan benar saja Stan tertusuk kakinya oleh pecahan kaca itu. Dia segera mengambil pecahan kaca itu dari kakinya, kemudian kembali ke mobil dan mengejar Jen dengan mobil itu. Ketika sudah dekat, Jen menembaknya 2 kali namun meleset. Sementara tembakan ketiga tepat mengenai kepalanya dan dia tewas saat itu juga. Dia segera membuang mayatnya dan menggunakan mobil itu.
Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya tentang pendapat kalian. Siapa orang yang paling salah di antara mereka? 1. Richard karena mendorong Jen ke jurang. 2. Stan karena memperkosa Jen. 3. Jen karena tampil seksi di depan laki-laki yang tidak dia kenal. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Oke, mari kita lanjutkan. Sementara Richard telah sampai di tempat pertemuan yang dijanjikan dengan Stan. Setelah ditunggu cukup lama, ternyata Stan tidak kembali. Dia memprediksi jika Stan telah dibunuh oleh Jen. Kemudian segera menuju rumahnya. Dia segera mandi untuk melepas penat. Dia meletakkan senapannya di dekat dia mandi. Beberapa saat kemudian dia mendengar sesuatu. Dengan masih telanjang, dia membawa senapannya dan memeriksa di luar, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia segera duduk di sofa yang tanpa sengaja menduduki remote TV yang menyebabkan TV menyala dan membuatnya kaget. Dikiranya ada orang, ternyata itu TV yang menyala. Hi guys, if you haven't heard of the hottest... Dia akan segera mematikan TV, namun ternyata Jen sudah ada di luar rumah dengan menodongkan senjatanya. Jen menembak sekali dan berhasil mengenai perutnya, kemudian dilanjutkan dengan saling menembak di antara mereka berdua. Richard segera masuk ke ruang yang ada di belakang ruangan itu. Sementara Jen mengikutinya secara perlahan dengan tetap menodongkan senjatanya. Jen hampir sampai di sebuah ruangan, yang dimana Richard juga ada di situ yang berada di balik dinding, di mana keduanya sebenarnya sangat dengan senjata masing-masing. Jika Jen melangkah 1 langkah lagi, maka dia akan tertembak. Namun ketika akan melangkah, dia melihat darah yang mengalir, sehingga dia berbalik arah. Kemudian Richard segera mengejarnya. Perlu diketahui jika ruang di samping ruang TV memiliki lorong yang menghubungkan ruangan lain, sehingga mereka hanya berputar-putar di lorong itu. Di mana hal ini cukup menegangkan karena bisa saja Jen berbalik dan tiba-tiba berada di belakang Richard dan menembaknya, atau mungkin sebaliknya. Setelah cukup lama berlari, Richard segera membalut lukanya dengan plastik buah karena lukanya terus mengalirkan darah ketika dia berlari. Kemudian dia segera melanjutkan mengejar Jen. Setelah kejar-kejaran yang cukup lama, tiba-tiba Jen terpeleset darah yang ada di lantai dan senjatanya harus terlempar. Ketika akan mengambil senjatanya, tiba-tiba Richard telah sampai di belakangnya dan memukul kepala Jen dengan senapan. Tidak langsung membunuhnya, Richard mencekik Jen hingga dia tidak berdaya. Namun Jen segera menusuk luka di perut Richard dengan tangannya, yang tentu saja membuat Richard kesakitan. Jen mengambil senjata, kemudian mengarahkan ke Richard dan menembak Richard, dan dia tewas saat itu juga. Dan setelah para pria itu tewas, film pun berakhir. Perlu diketahui jika film ini hanya diperankan oleh 5 orang saja. Jen, Richard, Stan, Dimitri, dan Robert, si pilot helikopter. Namun film ini disajikan dengan sangat baik, untuk ceritanya cukup menarik, konfliknya juga cukup menegangkan. Di mana Jen yang hampir tewas mampu melawan kemustahilan dengan bangkit dan mengalahkan mereka semua. Jika ada kritik saran silakan tulis di kolom komen dan sampai ketemu di video selanjutnya.